Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hari ini kita jumpa lagi di dalam ibadah online dari YouTube channel saya, Jeffrey Echana Channel. Nah, tema yang saya angkat dalam ibadah kali ini adalah tentang masalah. Kenapa saya berbicara tentang masalah? Karena masalah adalah sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Tidak pandang status, tidak pandang pangkat, tidak pandang siapapun, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti punya masalah. Dan yang sayangnya Bapak Ibu Saudara, masalah dalam hidup setiap orang itu tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena selesai masalah yang satu, nanti muncul lagi masalah yang lainnya. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak ada masalah. Kalau dia bilang I'm okay, I'm alright, atau apapun itu, mungkin untuk sesaat itu memang dia lagi okay. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masalah itu adalah sekolah kehidupan. Jadi setiap saat kita pasti akan terus diperhadapkan dengan masalah. Sebab lewat masalah itu kita memperoleh pelajaran berharga. Lewat masalah kita menjadi semakin kuat. Lewat masalah kita menjadi semakin matang dalam hidup ini. Istilah orang zaman dulu bilang makan asam garam gitu loh Bapak Ibu Saudara ya, kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana respon kita ketika masalah datang dalam hidup kita? Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang hal ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa pemelihara hidup kami, terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji bahwa ketika kami ikut Engkau Tuhan, maka jalan hidup kami akan menjadi rata. Kami tidak akan pernah menghadapi tantangan, kami tidak akan pernah menghadapi masalah dalam hidup ini. Terima kasih karena Engkau tidak berjanji demikian. Sehingga ketika hari ini kami sedang menghadapi jalan yang terjal, ketika hari ini kami sedang menghadapi begitu banyak persoalan masalah dalam hidup kami tidak punya hak untuk komplain kepadamu Tuhan. Karena Engkau memang tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kami. Tapi satu hal yang kami syukuri, karena Engkau menjanjikan kekuatan-Mu yang lebih daripada cukup bagi kami, untuk kami cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Itu sebabnya apapun bagaimanapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah ditumbangkan oleh masalah. Sebab kami mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang kami alami dalam hidup ini, yang membuat kami menjadi lebih lagi mengenal akan kuasa, akan kebaikan, akan penyertaan serta pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Nah, kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, 2 Tawarikh 15 ayat yang pertama sampai ke 9 kita mau baca. Judul dari perikop ini, pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Tuhan. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tetapi tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Tuhan mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria,
bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhannya beserta dengan dia. Ada satu hal, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sebuah syarat dalam kehidupan setiap manusia, adalah hal yang paling mustahil dilakukan oleh manusia untuk bernafas tanpa menuai masalah. Jadi mustahil, Bapak Ibu Saudara, manusia di muka bumi ini yang hidup tanpa masalah. Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah permasalahan memang sesuatu yang sudah pasti ada dan selalu ada dalam kehidupan manusia selama mereka masih bernafas di muka bumi ini. Eksistensi permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia acap kali sangat mengganggu dan sangat tidak diharapkan, dan masalah tersebut bahkan akan menjadi semakin membesar jika tidak dengan segera diselesaikan. Sekalipun setelah masalah itu selesai, maka tidak bisa dihindari masalah lain akan segera datang. Dan salah satu penyelesaian yang paling sering digunakan oleh berupa saran dan motivasi yang berasal dari diri sendiri maupun diri orang lain. Tetapi tentu saja, seberapa hebat pun sebuah motivasi, peranannya hanyalah sebagai penyemangat, bukan sebagai sebuah penyelesaian bagi permasalahan tersebut, apalagi jalan keluarnya. Karena pada hakikatnya, penyelesaian atas masalah tersebut sangat bergantung kepada individu masing-masing. Satu kali saya pernah membaca sebuah ungkapan bijaksana dalam bahasa Inggris yang berkata, "Road is very reassuring to improve yourself. Is to help others so advance. In order to help people help themselves, release of dependence." Yang artinya, jalan yang sangat meyakinkan untuk meningkatkan diri Anda adalah dengan cara menolong orang lain supaya maju. Menolong orang lain supaya mereka dapat menolong dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Seperti sifat sebuah telur, Bapak Ibu Saudara, kulit luarnya keras, sementara isi di dalamnya cair. Namun setelah telur itu direbus, maka keadaannya menjadi terbalik, bukan? Isi di dalamnya menjadi keras dan kulit luarnya justru malah menjadi lebih lunak. Gambaran ini menyadarkan kepada setiap kita bahwa tanpa masalah dalam hidup ini, maka kita hanya akan menjadi orang yang manja dan memiliki akar iman yang begitu rapuh. Begitu masalah datang dalam hidup kita, maka masalah tersebut dapat dengan mudah membuat setiap kita tumbang. Itu sebabnya, mari kita renungkan kenyataan ini, Bapak Ibu Saudara. Tanpa adanya masalah, maka kita dipastikan akan jarang sekali berdoa.
Tanpa adanya kesukaran, maka kita enggan untuk berpikir dengan kreatif dari sebelumnya. Karena melalui kesukaran yang terjadi, kita akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Dan tanpa adanya tantangan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah berani untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam hidup ini. Itu sebabnya bersyukurlah dengan setiap masalah-masalah yang terjadi dan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Karena lewat masalah-masalah yang terjadi itu, kita dilatih untuk bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih hebat dari sebelumnya. Satu hal yang harus selalu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadapi masalah, jangan pernah berpikir bahwa kita adalah orang yang paling susah, paling malang, dan hidup kita tidak seenak hidup orang lain. Sebab setiap orang, siapapun mereka itu, apapun statusnya, pasti tidak akan pernah luput dari masalah. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka merespon atau cara menyikapinya. Nah, ada dua kemungkinan yang membuat setiap orang berbeda-beda dalam hal merespon setiap masalah yang datang, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, membiarkan masalah itu mengambil alih hidup mereka. Respon yang pertama, mereka membiarkan masalah itu mengambil alih segala sesuatu dalam hidup mereka. Sehingga semua itu mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dengan memberikan keresahan, kemarahan, kekhawatiran, dan apapun yang negatif dalam kehidupan mereka tersebut. Mereka membiarkan masalah mengambil alih semuanya itu. Dan yang kedua, mereka tidak membiarkan masalah itu mengambil alih dan menguasai hidup mereka. Dan ini yang betul. Mereka tidak membiarkan masalah itu mengambil alih dan menguasai hidup mereka. Sehingga mereka akan mengambil keputusan untuk mengendalikan setiap masalah yang datang dan yang mereka alami dengan berkata, saya memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang datang dan terjadi dalam hidup saya. Maka keputusan untuk sikap hidup tadi akan membuat mereka dapat menjalani hidup mereka dengan tenang. Karena mereka yakin ada Tuhan yang lebih besar dari masalahnya. Sehingga mereka dapat meraih kemenangan demi kemenangan dari setiap permasalahan yang ada. Sikap atau respon mana yang akan kita ambil? Pilihan ada di tangan Anda. Be smart and be wise. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merenungkan hal ini, kita terluka agar kita dapat menjadi semakin dewasa dalam menyikapi segala yang terjadi. Kita bisa gagal agar kita dapat belajar dari setiap pengalaman yang tidak mengenakan sekalipun. Karena pelajaran yang terbaik seringkali justru dinyatakan melalui penderitaan dan rasa sakit.
Jika kita ingin melihat betapa indahnya sebuah pelangi, maka kita harus terlebih dahulu kuat bertahan dengan derasnya hujan dan badai. Itu sebabnya never ever give up. In every beginning there must be the end. Every problem is a solution. Never give up. Believe in yourself, because happy was waiting. Jadi jangan pernah menyerah. Setiap awal pasti akan ada akhirnya. Setiap permasalahan pasti akan ada solusinya. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Percaya diri, karena bahagia telah menanti. Yeremia 18 ayat ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan periuk, di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi apapun, sekali lagi, never ever give up. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud dan tujuan. Sebab tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami hari ini atas seizin dari Tuhan, percaya itu. Dan kalau Tuhan izinkan, sekali lagi, Dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi dalam hidup kita melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Mungkin sering kali kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu bukan kita. Jadi gak usah bilang kita udah gak kuat lagi, karena yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih izinkan itu terjadi dalam hidup kita hari ini, itu karena Dia memandang kita masih cakap. Jalani dan jangan pernah menyerah, sebab yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita. Mari sama-sama jadikan pujian ini sebagai ungkapan kepercayaan, penyerahan, dan komitmen kita kepada Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Kami percaya hina-Mu hina Itu sebabnya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, jangan pernah menyerah, kalah. Sebab kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah. Bahkan kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang menang, tetapi kita ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Sebab yang menyertai kita adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya andalkan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pemimpin hidup kami. Ingatkan kepada setiap kami, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang ada di hadapan kami. Sadarkan kami, sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah beban seberat apa yang tengah menekan hidup kami hari ini. Namun yang menjadi masalah adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Sebab bukankah Engkau telah mengundang setiap kami dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala beban yang menghimpit hidup kami. Karena kami tahu, ketika kami meletakkan semua beban kami di tangan-Mu, maka
Engkau akan menyelesaikan segalanya sempurna. Di saat kami sedang berada dalam situasi yang sulit untuk dapat dimengerti, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang merasa tidak ada jalan lagi yang terbuka di hadapan kami, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan, tekanan, dan kesulitan hidup, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kami alami, bantu kami untuk tetap percaya tanpa syarat. Karena kami percaya, tidak akan pernah sekalipun Engkau melupakan, apalagi meninggalkan kami. Dan sementara kami menghadapi semuanya ini, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, mengubah segalanya menjadi kebaikan bagi setiap kami. Sebab hidup kami ini hanya karena percaya. Bantu kami saat ini Tuhan, ketika saat kami menyerahkan beban kami kepadamu, kami tidak akan mengambilnya lagi daripadamu. Terima kasih Tuhan atas jaminan-Mu bahwa kami boleh tinggal dengan aman dan penuh kelegaan ketika kami ada bersama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa, sumber segala berkat, sumber segala sesuatu, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita senantiasa dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lainnya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya.